Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Eka Maulida, NIM 120060110, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Sebelumnya, teman-teman, terima kasih telah menonton di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas mengenai aktualisasi dakwah dai milenial di ruang maya. Aktualisasi dakwah dai milenial di ruangan maya. Secara global, media sosial ini digunakan untuk menjadi sarana komunikasi yang paling sangat penting. Yang paling berpengaruh itu seperti Twitter, Facebook, Instagram. Pasti teman-teman sudah tahu dengan media sosial ini. Bahwa media sosial ini sangat cepat dan praktis dan tidak dibatasi oleh batas jarak jauh ataupun regional negara. Dalam kaitannya, bahwasanya agama dengan segala unsurnya juga tidak bisa memisahkan diri dari media sosial, sebab perlu teman-teman ketahui, sebab agama sebagai sesuatu yang hidup di masyarakat yang juga ikut berkembang, seperti media sosial yang juga ikut berkembang dari tahun ke tahun. Nah, begitu juga sebaliknya dengan agama. Kemudian secara khusus aktualisasi dakwah dai di era milenial dapat disebut dakwah sebagai bagian elemen vital bagi kehidupan keagamaan. Maksudnya menjadi bagian elemen vital ini merupakan bagian yang ikut terlibat di dalam media sosial, terutama di kalangan dai milenial seperti kelompok terlibat aktif dalam ranah keagamaan sebagai pendakwah. Sedangkan untuk di sisi lainnya, kelompok lainnya merupakan generasi yang tidak bisa hidup tanpa media sosial. Nah, seperti kita kan, hidup pasti tidak akan pernah tanpa media sosial. Karena kalau tanpa media sosial ini, bagaimana kita bisa tahu dari berita, bagaimana kita bisa tahu kabar-kabar yang terjadi di daerah kita sendiri ataupun negara. Nah, untuk itu dai milenial ini merupakan bagian dari kelompok pengguna media sosial aktif, berupaya menjadikan khususnya seperti Facebook sebagai bagian dari upaya untuk aktualisasi diri dan aktualisasi dakwah di dunia maya. Partisipasi kelompok dai milenial pada Facebook juga tidak menunjukkan dirinya sebagai kelompok terlibat langsung pada media sosial tersebut, tetapi mereka juga berupaya menjadikan partisipasi pada bidang dakwah sebagai bagian diekspresikan pada Facebook akun kelompok dai milenial dengan berbagai bentuk. Wujud dakwah ditampilkan dai milenial berbeda dengan dakwah konvensional, karena dakwah konvensional ini lebih menekankan pada aspek etika dakwah, terutama kompetensi dai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kelompok penyeru pada kebaikan dan menghindarkan segala buruk atau amar ma'ruf nahi munkar, serta menyampaikan dakwah dengan bijaksana atau bil al-hikmah. Kemudian identitas dakwah, terutama aspek personal individu, menjadikan bagian tidak bisa diabaikan dalam aktivitas dakwah, sebab seorang dai sebagai referensi masyarakat dalam kehidupan agama. Karena itu peran yang sangat penting di dalam kita berdakwah. Kemudian sebagai bagian utama dalam agama hanya dapat dijalankan secara baik apabila menjadikan prinsip umum di dalam etika berdakwah di dalam dakwah ini. Kemudian sebagai acuan dalam aktivitas dilakukan dai milenial sebagaimana generasi yang mengkonstruksi dakwah dalam ruang maya. Kemudian sebagai aktivitas ini tidak hanya sebagai sebuah kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai sumber aktivitas yang menghasilkan sumber ekonomi. Nah, dalam praktiknya dai milenial ini menjadikan aktivitas dakwah sebagai bentuk identitas baru yang telah kehilangan unsur sakralitasnya berdasarkan pada status Facebook kelompok tersebut seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, berkaitan konteks yang dikemukakan relevan mengkaji bahwasannya
Identitas milenial ini dan aktivitasnya di ruangan maya terutama fokus pada akun Facebook karena sebagai kelompok muda yang tumbuh dan besar dalam perkembangan teknologi informasi, semua aktivitas dilakukan juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi tersebut. Seperti Twitter, Facebook, Instagram, semuanya tidak dapat kita pisahkan karena akun media sosial ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Membentuk identitas dai milenial dan ekspresi ditampilkannya di ruang maya dengan melihatnya secara kritis dalam perspektif etika dakwah. Nah, hal tersebut dipandang penting karena dai milenial sebagai kelompok aktif dalam dakwah sebagai juru dakwah. Maka dalam perspektif etika dakwah akan menemukan secara objektif segala bentuk ekspresi yang muncul di dalam dunia maya sebagai sesuatu yang layak atau tidak layak untuk dipraktikkan para dai karena semua hal berkaitan dengan aktivitas dai yang selalu dihubungkan dengan aspek dakwah tersebut. Di sisi lainnya, para dai juga dituntut untuk dapat eksis pada ranah nyata. Kemudian ranah nyata ini bersamaan dengan tetap menjadikan etika dakwah, khususnya etika dai sebagai unsur paling penting dalam aktivitas dakwah yang untuk dilakukan. Sangat penting sekali etika dakwah ini di dalam kita berdakwah, khususnya untuk para dai. Seperti dari berbicara, dari bahasanya harus dengan lemah lembut, dan paling penting etika dakwah ini sangat diperlukan di dalam dai. Kemudian identitas dai milenial. Jadi dai milenial ini merupakan kelompok yang terlibat aktif pada aktivitas dakwah sebagai juru dakwah atau dai penceramah. Kemudian kelompok ini tidak hanya menjadikan dakwah ini sebuah kewajiban misi suci atau holy mission, tetapi juga sebagai profesi yang dijalankan dengan memperhatikan aspek ekonomi dari kegiatan tersebut. Bagi dai milenial, kegiatan dakwah bukan satu-satunya sebagai aktivitas utama karena mereka juga memiliki aktivitas lainnya sebagai profesi utama seperti guru atau pegawai di instansi pemerintah. Nah, profesi disebut sebagai profesi resmi, tetapi aktivitas dakwah tetap menjadi bagian utama dari kegiatan dilakukan karena partisipasi di bidang dakwah ini merupakan aktivitas menjanjikan untuk masa depan dan juga mampu memenuhi kebutuhan harian dari aspek ekonomi. Jadi kesimpulannya bahwasanya aktualisasi dakwah dai milenial di ruangan maya ini sangat berpengaruh sekali untuk para dai karena media sosial ini tidak dapat bisa kita pisahkan dari diri kita sendiri maupun untuk para dai. Karena ini sangat penting sekali dalam kita berdakwah untuk sekarang, apalagi untuk sekarang kita tidak perlu jauh-jauh untuk berdakwah dari luar, kita bisa menggunakan Facebook, Twitter. Terima kasih yang telah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila selama saya menjelaskan terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.